Hi everyone, welcome to my channel and welcome to Erzan Travel Notes. Lewat vlog kali ini, gue akan ajak lo jalan-jalan ke salah satu kota yang juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Yap, kita akan explore kota Banda Aceh. Segala sudutnya bakal kita explore, so you better watch this video and enjoy Erzan Travel Notes. Halo, selamat pagi. Kali ini kita mau keliling Banda Aceh, city tour, dan mau kemana aja, Din? Masjid Baitur Rahman dan Museum Serambi. Oke, kita bakal keliling-keliling lagi. So, stay tune. Kayak biasa, selain tujuannya menghemat kos transportasi, kita pilih jalan kaki biar sekalian nikmatin suasana di kota Banda Aceh. Lagi pula, dari penginapan ke tujuan pertama, yaitu Masjid Baitur Rahman, lumayan deket kok. Cuma sekitar 15 menit aja udah nyampe. Kita lewatin tugu ini dulu nih, namanya Tugu Simpang 5. Dari info yang gue dapat, Simpang 5 ini sering jadi sentral unjuk rasa para mahasiswa dan juga warga di Aceh. Bundaran atau tugu ini pun menyimpan banyak kenangan dari mantan aktivis mahasiswa yang sekarang udah melalang buana. Gak jauh dari situ, ada rumah makan yang cukup rame nih. Banyak banget warga lokal yang sarapan di situ. Next, kita lewatin lagi jembatan Pantai Pirak. Kali ini, kita bisa lihat suasana di siang harinya. Nah, habis lewatin jembatan, gak jauh dari situ, udah kelihatan tuh area Masjid Baitur Rahman. Masya Allah, dari luarnya aja udah kelihatan megah banget ya bangunan masjid ini. Setelah 2 kali gue nyoba kesini, yang pertama semalam dan yang kedua pagi hari. Jadi gue nyobain 2 suasana ya, yang pertama suasana malam dan juga suasana pagi. Lebih nyaman kalau gue pribadi datang ke sini malam-malam. Kenapa? Karena masjidnya jadi lebih tenang. Terus juga lantai yang gue injak entah kenapa lebih berasa teduhnya, lebih berasa bersihnya itu pas malam-malam. Sedangkan pas siang-siang gini agak kerasa rembesan di kakinya. Nah, terus udah gitu yang kedua, kalau malam-malam itu kan mungkin suasananya juga nggak terlalu banyak hiruk pikuk orang datang ke sini. Jadi kalau misalkan lo mau sholat ataupun mau beribadah gitu, mau ngaji, malam-malam tuh lebih kerasa menyentuh gitu ketika lo datang ke sini. Nah, tapi poin plusnya kalau kita datang ke sini siang-siang atau pagi hari, kita tuh dapetin cahaya atau sinar matahari yang paling bagus. Kenapa? Karena matahari itu kan terbitnya dari arah timur ya, sedangkan terbenamnya di arah barat. Nah, kalau pagi-pagi matahari baru benar-benar muncul, itu tuh mataharinya posisinya ada di depan kita, jadi kita nggak ngebelakangin matahari atau nggak backlight posisinya. Jadinya video ataupun gambar-gambar yang lo dapetin itu akan lebih maksimal hasilnya. Kayak gini nih contohnya, lo sama sekali nggak backlight karena mataharinya bener-bener nyorot ke kita gitu. Sedangkan kalau misalkan mungkin di atas jam 12, matahari kan adanya di atas kepala dan cenderung setelah itu akan ke belakang. Jadi kalau misalkan lo foto ataupun ngambil gambar dengan background si masjid ini, akan terlihat jadinya backlight gitu. Sejak tahun 2017, masjid ini jadi lebih kece berkat kehadiran 12 payung-payung raksasa yang ada di Selasar. Sekedar info, payung elektrik ini nggak tiap hari dibuka sepenuhnya loh. Yang udah pasti, tiap hari Jumat seluruh payung bakal dibuka. Dengan adanya payung ini, kita sebagai pengunjung bisa lebih santai nikmatin suasana di Selasar. Karena bisa lo lihat sendiri nih, meskipun terik, tapi pengunjung di sini pada betah banget ya. Santai-santai, berasa di rumah sendiri, gengs. Didominasi dengan warna putih, bangunan utama masjid ini kelihatan otentik banget. Gak heran deh kalau masjid ini jadi ikonnya kota Banda Aceh. Sekilas kita bahas soal sejarahnya ya. Masjid Raya Baitur Rahman ini tuh peninggalan dari Kerajaan Aceh yang jadi simbol agama, budaya, dan juga perjuangan masyarakat Aceh. Masjid ini tuh nggak cuma jadi pusat kegiatan keagamaan dan juga saksi kejayaan Kerajaan Aceh aja loh, tapi juga pernah dijadiin markas pertahanan terhadap serangan para penjajah. Gak cuma itu, ketahanan dari masjid ini berkat kekuasaan Allah pastinya tetap berdiri kokoh biarpun diterpa berbagai musibah. Contoh, masjid ini sempat dibakar oleh Belanda pada masanya. Selain itu, buat lo yang udah lahir nih atau ya udah bisa nonton TV lah di tahun 2004, pasti inget kan
detik-detik masjid ini diterpa gelombang tsunami yang gede banget, tapi tetap berdiri kokoh. Di tempat ini juga bisa dibuat seperti pre-wedding kayak gitu. Terus juga pastinya orang-orang yang mau berwisata ke sini, mereka bisa datang kunjungin di tempat ini, mau foto-foto juga boleh. Tapi jangan lupa dengan syarat harus mengikuti syariat Islam seperti aurat yang tertutup dan jangan sampai lo memakai pakaian yang ketat, yang apalagi celana-celana yang terlalu ketat, terutama untuk perempuan. Meskipun lo pakai kerudung, tapi juga harus menutupi bagian-bagian atau lekuk-lekuk tubuh. Jadi kalau bisa pakai celana yang agak longgar, jangan sampai kelihatan membentuk lekukan tubuh. By the way, karena gue dan Dinda agak beda tujuan nih kali ini, jadi kita misah dulu nih bentar. Kali ini gue mau ngajak lo untuk makan mie kocok yang versi Aceh pastinya ya. Dari masjid, gue pilih naik ojek online aja. Perjalanannya nggak lama kok, sekitar 10 menit aja kita udah sampai di tempatnya. Yaitu di Jalan Tengku Umar, namanya Mie Kocok Sabena. Oke, sekarang kita udah sampai ke tempat makan yang pertama di hari ini. Ini sih rekomendasi dari temen gue, deket banget. Dia salah satu sahabat gue yang merekomendasikan tempat ini. Jadi gue lumayan percaya aja sama selera dia ya. Semoga nanti sesuai dengan ekspektasi gue. Rasanya benar-benar cocok di lidah gue. Kali ini gue tempting banget sih sama mie kocok komplitnya. Nih bisa lo lihat sendiri deh ya. Dan jujur agak penasaran sih sebenarnya mie kocok di sini tuh rasanya kayak gimana sih? Beda nggak ya sama yang di Bandung? Ya sekarang pesanan gue udah sampai. Tadi gue pesan mie kocok yang komplit dengan ayam, ada seledrinya juga, ditambah si kuah mie kocoknya itu sendiri. Terus di sini ada hidangan pendampingnya, ada perkedel, terus juga ada ini nih, telur rebus, dan gue pakai apa namanya, es teh manis. Apa kan? Sumpah emang apa ya, seleranya Eda tuh bagus gitu. Aduh, ini tuh kayak baru kuahnya doang, kayak kuahnya gurih banget, gurih. By the way, thank you Eda, Anissa Milda udah kasih gua rekomendasi makanan ini. Dari kuahnya juga udah suka banget. Nggak, dari makan kuah dan makan si ayamnya ini tuh gue cocok banget. Kenapa? Karena kelihatan dari luar tuh kuahnya kayak bening, tapi ternyata pas dimakan itu kaya gitu loh bumbunya. Terus agak sedikit ketika udah diaduk gini, kuahnya tuh agak butek-butek. Tau gak sih kalau kuah butek tuh? Kaldunya enak banget. Sekarang gue coba mie nyetok, nggak terlalu dikuahin. Jujur kalau tekstur mie-nya, dia agak sedikit apa ya? Sedikit agak matang banget, yang hampir ke lodoh, tapi nggak lodoh. Jadi bukan tekstur yang kenyal, tapi dari rasa mie-nya ini sendiri enak kok. Sekarang gue coba di-combine ya, mie-nya dicampur sama kuahnya, terus gue campur lagi sama ini, gue campur sama ininya nih, ayamnya, dimakan bareng-bareng. Enak banget. Jadi emang kalau lo mau dapetin rasa yang benar-benar nyatunya, tadi kan gue coba satu-satu ya, ternyata pas disatuin gitu, nih kayak gini, pas gue satuin mie-nya, terus kuahnya, tambah ayamnya, gue ulangin lagi ya nih, langsung enak banget. Dan ayamnya empuk banget, masaknya tuh bener-bener kayak
kayak kerasa masakan tuh lama, jadi enak banget. Terus gue mau coba pakai hidangan pendampingnya ya. Nah, ini ada perkedel. Ini perkedelnya. Coba, ini autofocus gak sih? Ini perkedelnya. Coba ya, perkedelnya dulu. Enak perkedelnya. Wah, gue baru ngeh ternyata di bawahnya ada togenya. Asli pas semuanya nyatu, mulai dari mie, toge, ayam, ditambah tadi perkedel, semuanya, wah juara sih. Enak banget. Mie kocok di sini, khususnya di Sabena ini, dia kuahnya agak, yang tadi gue bilang, agak ada tambahan buteknya, dan itu yang bikin rasanya jadi lebih kuat dibandingkan mie kocok yang gue coba waktu itu di Bandung. Gue suka banget. Oke, udah dulu review dari apa tadi namanya, mie kocok Sabena. Habis ini kita akan jalan kaki ke museum, karena dekat sini tuh museum tsunami ada tadi gue lewatin. Jadi habis dari sini kita akan ke museum tsunami ya. Ikutin terus. Perut udah kenyang, saatnya kita explore lagi. Kesananya jalan kaki aja, nggak terlalu jauh kok. Sekalian ngebakar kalori mie tadi. Sebelum nyampe ke museum tsunami, kita bakal lewatin taman makam pahlawan kayak gini nih. Nggak jauh dari sini, udah kelihatan tuh bangunan museum tsunami-nya. Ya, sekarang gue udah sampai di Museum Tsunami Aceh. Nah, tempatnya ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari Masjid Baitur Rahman. Jalan kaki sebenarnya juga nyampe. Tapi tadi gue sempat makan dulu dan adik gue beli oleh-oleh. Jadi kita baru ketemu lagi di tengah jalan. Pas banget, pas mau masuk ke Museum Tsunami Aceh. Yuk, kalau gitu kita masuk bareng-bareng. Dari luar, bangunan ini kelihatan unik dan desainnya modern banget ya. Sebelum masuk, kita bisa ngeliat bangkai helikopter yang terdampak tsunami kayak gini nih. Dan ini dia bagian paling bikin merinding saat kita masuk disambut sama vibes yang kayak gini nih, gengs. Di dalam ruang sumur doa ini, kita bisa ngeliat nama-nama yang menjadi korban di tahun 2004 lalu. Lanjut lagi, kita bakal lewatin lorong ini nih. Nah, mulai di bagian sini, sering banget sebenarnya tempat ini jadi spot foto. Karena desainnya yang modern dan juga estetik. Habis itu, lo bisa juga nih lihat desain maket dari museum ini. Dan ini nih yang wajib banget lo sempetin. Nonton dokumenter kejadian tsunami Aceh di tahun 2004. Nah, habis ini kita mau masuk ke ruangan dokumentasi tsunami ya. Ya, audio visual itu, Bang. Oke, tapi kita nggak boleh pakai rekam kamera ya. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa film dokumentasinya, boleh langsung datang aja ke sini ya. Oke. Oke, tadi gue udah selesai nonton videonya. Memang videonya sangat menyentuh sekali, pastinya dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada. Tapi karena kita nggak boleh ngerekam juga, jadi silakan aja datang ke sini, nonton sendiri videonya seperti apa. Dan habis ini gue mau lihat-lihat ada lukisan-lukisan atau diorama-diorama. Ini nggak tahu ini terbuatnya dari kertas apa gipsum atau sesuatu, pokoknya warna putih. Oh, seperti light box gitu. Jadi ini adalah ruangan dengan kesenian light box. Terus ada banyak penjelasan-penjelasannya. Bisa dilihat di sini. Gak cuma estetik, museum ini juga kaya akan informasi dan juga edukasi seputar penanganan bencana. Setiap detail informasinya dibalut dengan narasi yang mudah dicerna, sederhana tapi tetap menarik. Selain itu, di ruangan ini kita juga bisa lihat narasi seputar sejarah bencana-bencana yang pernah terjadi di Aceh jauh sebelum peristiwa tsunami di tahun 2004.
Sedikit info, mengutip pernyataan Ridwan Kamil selaku arsitek bangunan ini, Museum Tsunami selain hadir sebagai pusat edukasi, tempat ini juga berfungsi sebagai misi penyelamatan kalau sewaktu-waktu terjadi bencana. Kalau kita bergeser sedikit ke ruangan lain, kita bisa lihat miniatur yang nyeritain dampak-dampak yang terjadi akibat tsunami di Aceh. Bisa lo lihat sendiri nih beberapa visualisasinya. Termasuk bisa lo lihat juga nih miniatur PLTD Apung 1 yang bakal kita datengin langsung setelah ini. Oke, dari museum kita mau lanjut ke PLTD Apung. Kita mau lihat tempat bersejarah yang ada kapal dari PLTD Apung. Itu namanya terdampar atau gimana Pak disebutnya? Yang PLTD Apung? Terdampar ya. Kalau di Google Maps sih tulisannya parkir PLTD Apung. Ya betul. Dari Pelabuhan Ulele. Ya, itu PLTD Apung yang terdampar dari Pelabuhan Ulele. Namanya Kopi Tugu. Jarak dari museum ke sana cuma sekitar 2 km. Kita bakal lewatin rumah-rumah penduduk. Bayangkan pada saat terdampar itu sejauh apa. Ya, sekarang gue udah sampai di situs tsunami PLTD Apung. Nah, ternyata ini ada jam bukanya. Nih, lo bisa lihat di sini jam bukanya. Terus seperti biasa kalau mau masuk cuci tangan dulu karena ini lagi pandemi. Sesuai namanya, kapal ini tadinya berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga diesel untuk wilayah Ulele. Tapi sejak peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, kapal yang beratnya sampai 2.600 ton ini keseret ombak setinggi 9 meter dan terdampar sampai 5 km ke tengah kota. Dengan terdamparnya PLTD Apung yang sebesar ini dari Pelabuhan Ulele sampai ke titik ini menunjukkan bahwa memang gelombang pada saat itu besar banget dan kita harus betul-betul ya banyak-banyak introspeksi diri, refleksi diri. Siapa tahu suatu saat nanti kita yang tertimpa musibah ini kita nggak ada yang tahu. Pokoknya harus pintar-pintar mawas diri. Spot ini jadi tujuan akhir kita di vlog kali ini. Tapi di next vlog, gue bakal ajak lo explore lagi sisi lain dari kota Banda Aceh. Thank you ya buat lo yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lo bisa tetap update sama video-video selanjutnya. Dan kalau misalkan lo punya pertanyaan dan juga saran, bisa lo langsung aja komen di bawah ya. Di vlog selanjutnya, gue bakal ajak lo ke sini nih. Jangan lupa pantengin terus Erzan Travel Notes. See you on the next trip. Bye.